pertama yaitu pendahuluan. Terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu membuat keputusan adalah salah satu fungsi dari pinjaman manajemen bisnis. Pengambilan keputusan ini harus didasarkan kepada fakta dari berbagai sumber. Yang kedua, proses ilmiah untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru dan hubungan-hubungan untuk memecahkan suatu masalah tertentu disebut riset. Yang ketiga, ilmu yang bekerja dengan data angka disebut statistik dan sangat besar artinya membuat pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu materi kata statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel dan diagram. Biasanya menjelaskan suatu hal yang seperti statistik penduduk, statistik pendidikan, produksi, pertanian, dan sebagainya. Sedangkan statistika ialah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan data serta analisisnya. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih prosedur tertentu dari berbagai kemungkinan alternatif. Pengambilan keputusan senantiasa berkaitan dengan sebuah problem dan ingin dicapai suatu pemecahan. Langkah pengambilan keputusan, yang pertama mengidentifikasi beberapa langkah yang akan diikuti. Yang kedua, memilih salah satu alternatif yang nampaknya terbaik yang berhubungan dengan tujuan dan permasalahan yang dihadapi. Baik, materi ketiga yaitu metode ilmiah. Prosedur mengambil keputusan dan pemecahan masalah prosedurnya sama dengan metode ilmiah, yaitu mencari data, mengorganisasi data, mencari hubungan-hubungan, analisa, dan keputusan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, identifikasi masalah, definisikan dan nyatakan secara jelas. Kedua, perinci masalah menjadi beberapa bagian aspek. Yang ketiga, cari data yang berhubungan dengan problem. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, tetapkan beberapa alternatif keputusan yang mungkin. Yang keenam, evaluasi beberapa alternatif dan pilih satu untuk dicobakan. Yang terakhir yaitu ketujuh, laksanakan. Setelah masalah didefinisikan, maka peneliti menentukan sumber-sumber informasi, mempersiapkan formulir pengumpulan data, menentukan besar dan tipe sampel, tabulasi data, analisa, dan menyiapkan laporan. Selanjutnya, banyak metode peneliti ilmiah tetapi kebanyakan digunakan ialah bentuk survei, observasi, dan eksperimen. Yang pertama, metode survei. Dalam metode survei, peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan angket, terutama yang berhubungan dengan marketing. Yang kedua, metode observasi. Observasi adalah metode dasar dalam analisa pekerjaan dalam studi waktu dan gerak, dan sering juga sebagai bahan dokumenter. Yang ketiga, eksperimen. Eksperimen dianggap metode penelitian yang paling dipercaya. Misalnya untuk melihat efektivitas berbagai metode latihan yang telah diberikan atau efek dari berbagai iklan yang sudah dipasang. Materi keempat yaitu peranan riset. Perkembangan riset yang sangat meningkat dalam bisnis yaitu penelitian produk dan marketing. Penelitian produk sebagian besar untuk memperbaiki produk yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan eksperimen. Sedangkan marketing riset dilakukan untuk memasarkan baik barang maupun jasa. Meramalkan atau forecasting. Banyak juga keputusan atas perkiraan apa yang akan terjadi esok. Keputusan seperti ini seringkali digunakan oleh para pengusaha dalam kegiatan sehari-hari. Yang kelima, analisa trade, kolerasi, dan perkiraan gabungan. Analisa ini didasarkan pada keadaan masa lalu untuk meramalkan masa yang akan datang. Contoh garis kecenderungan ini dapat dilihat, misalnya garis pertumbuhan penduduk dan garis pertumbuhan produksi. Yang kedua, kolerasi. Kolerasi menggambarkan hubungan dua variabel. Makin dekat hubungannya, makin tinggi kolerasinya. Kolerasi dapat positif atau negatif.
Contoh kolerasi negatif ialah bila jumlah uang bertambah, maka nilai tukar uang akan merosot. Perkiraan yang digabungkan yaitu digunakan untuk meramalkan penjualan yang akan datang. Selanjutnya, materi ke-6 menggunakan ukuran untuk menyimpulkan data. Yang pertama, rata-rata statistik. Analisa statistik sederhana menggunakan bentuk ukuran rata-rata. Ukuran rata-rata yang sering digunakan ialah mean, median, dan mode. Yang kedua, mean. Mean disebut juga rata-rata aritmatik, yang diperoleh dengan menjumlahkan semua angka kemudian dibagi dengan jumlah item. Yang ketiga, median dihitung dengan cara mengurutkan angka tiap item dari angka terbesar ke terkecil. Yang keempat, mode. Ini dapat diketahui dengan melihat nilai yang mempunyai item terbanyak dalam satu kelompok. Yang kelima, penggunaan angka indeks. Angka indeks berarti perubahan yang terjadi dalam kelompok dihubungkan dengan data yang ada pada waktu tertentu yang dipakai sebagai patokan. Ketujuh, menyajikan data. Yang pertama, tabel. Tujuannya ialah untuk memudahkan orang melihat, mengamati suatu kumpulan data. Yang kedua, grafik. Terbagi menjadi dua, yaitu grafik garis dan grafik histogram. Yang ketiga, diagram lingkaran. Yang keempat, peta statistik. Dan yang kelima, grafik